Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusti Ayuning. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah statistik. Jadi langsung saja di sini saya akan melakukan uji normalitas data menggunakan SPSS. Jadi kita siapkan datanya. Ini dia data yang sudah saya siapkan, yaitu seorang peneliti yang ingin mengetahui apakah distribusi jam kerja mingguan karyawan itu mengikuti distribusi normal atau tidak. Kemudian selanjutnya kita buka SPSS dan kita masukkan data-data tersebut di bagian data view. Nah, setelah kita masukkan seperti ini, kita klik di bagian variable view. Di bagian name, kita ketik jam kerja. Kemudian di bagian label, kita ketik jam kerja mingguan. Kemudian di bagian values dan misi itu kita kosongkan, dan di bagian columns kita pilih 8, dan di bagian measure kita pilih scale. Kemudian kita kembali ke data view, kemudian kita pilih analyze, dan kita pilih descriptive statistic. Kemudian kita klik explore. Nah, kemudian kita klik jam kerja mingguan, kita masukkan ke dependent list seperti ini. Kemudian kita klik plots. Kemudian di bagian normality plots with test itu kita centang seperti ini. Kemudian kita klik continue dan kita klik OK. Nah, maka akan muncul output seperti ini. Kemudian kita lihat di bagian test of normality. Nah, untuk tes Kolmogorov-Smirnov ini, nilai F-value atau nilai sinc-nya yaitu adalah 0,200, yang dimana nilainya itu lebih besar dari 0,05. Sehingga kita gagal menolak hipotesis 0 bahwa data mengikuti distribusi normal. Untuk tes Shapiro-Wilk, nilai F-value atau nilai sinc-nya itu adalah 0,365, yang dimana nilainya juga lebih besar dari 0,05, sehingga kita juga gagal menolak hipotesis 0 bahwa data mengikuti distribusi normal. Jadi kesimpulannya di sini adalah berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan tes Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk, distribusi jam kerja mingguan karyawan di perusahaan adalah mengikuti distribusi normal. Nah, jadi data-data tersebut yaitu berdistribusi normal. Selanjutnya saya ingin melakukan uji korelasi. Nah, jadi yang pertama kita siapkan datanya seperti tadi. Nah, jadi ini dia data-datanya. Kemudian kita masuk ke dalam aplikasi SPSS dan kemudian kita salin seperti ini ya. Nah, kemudian di bagian variable view, di bagian name, kita ketik jam belajar. Di kolom kedua kita ketik nilai ujian seperti ini, dan di bagian label juga kita ketik seperti itu. Nah, setelah itu kita klik di analyze, kita pilih yang correlate dan kita pilih yang bivariate. Nah, kita masukkan ini keduanya ke dalam variabel seperti ini. Nah, jangan lupa di bagian persen ini kita centang, kemudian kita klik OK. Nah, jadi akan muncul output seperti ini. Nah, jadi dari penjelasan hasil percent correlation, nilai korelasi persen sebesar 0,985 menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang sangat kuat antara jam belajar dan nilai ujian. Nah, artinya semakin banyak jam belajar, maka semakin tinggi nilai ujian yang didapatkan siswa. Sync atau nilai signifikasi
sebesar 0,0000, menunjukkan bahwa korelasi ini sangat signifikan secara statistik. Dengan p-value kurang dari 0,05, kita dapat menyimpulkan bahwa hasil ini signifikan. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ada hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara jumlah jam belajar dan nilai ujian siswa. Nilai korelasi yang mendekati 1 menunjukkan hubungan positif yang kuat, dan nilai p-value yang sangat kecil menunjukkan bahwa hubungan ini tidak terjadi secara kebetulan. Nah, jadi itu dia tadi uji normalitas dan uji korelasi dari saya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.